Halo guys, Adi Firman di sini dan balik lagi di channel YouTube CCTV DKI. Nah, kali ini di sebelah aku udah ada driver kawakan, driver yang dulu jadi idola banget, dan sekarang kita lagi ada di Pangkalan Kopral, pangkalan kesayangan kita semua ya guys ya. Di sini banyak truk yang lagi parkir karena emang ini hari Minggu, dan salah satunya adalah Masinko ini. Masinko, apa kabar? Baik, Mas. Oke. Nah, Masinko, ini tadi perjalanan dari mana ini? Dari Ponorogo, bawa melon. melon. Ini dia Melon jadi tadi dari Ponorogo bawa berapa ton, Mas? 8 ton. 8 ton. Ini belum bongkar berarti? Sudah, ini kan udah tunggu muatan. Oh, ini isi muatan ke arah timur berarti? Iya, masih kosong. Hari Rabu insya Allah. Rabu ini? OTW Kalbar, Kalimantan Barat, Kalimantan sama Barat. Palangkaraya. Tengah, Kalimantan Tengah? Iya. Gila. Apa sekarang udah jadi pemain Kalimantan kah, Mas Inko? Ya, kalau ke sana itu enaknya apa? Turahnya ada lah di sana itu pengeluarannya. Oh, ya. Terus muatan dari sana itu ada terus lah. Oke, Dikit-dikit oke. ada. Nah, sekarang ini kan Mas Inko emang lagi sering ke Kalimantan ya, Mas ya? Ya nggak sering, maksudnya baru 2 kali ini. Oh, masih 2 kali ini? Sebelum-sebelumnya? 3 kali. Ya, kali ini. sebelumnya? Sebelum-sebelumnya ya Sumatera. Oh, masih Sumatera. Ini kan masih mencoba dulu. Nanti kalau sudah dicoba-coba kan nyari muatannya kan nanti gampang. Enggak, gitu. kalau nyari muatan nanti umpama kesana kan di apa itu nggak mental itu loh. Oh, ongkosannya. gitu. Iya, paham. Nah, jadi itu muatannya Mas Inko ini dari mana asalnya? Atau bawa apa? Ya dari Jakarta, nanti dari Solo, kadang ada tambahan dari Solo gitu. Oh, mungkin dari Jakarta dulu, start dari Jakarta, nanti di Solo ditambahin. Iya, tambahin. Oh, baru langsung ke Kalimantan. Iya, Kalimantan. Oke. Nah, biasanya kan kalau ke Sumatera itu bawa cabai, bawa buah gitu ya, Mas. Kalau ke sana bawa apa, Kalimantan? Ya ke sana itu bawa peralatan itu, mall, kadang ya mesin itu. Pokoknya nggak nentu lah. Alat-alat industri gitu ya, Mas? Alat-alat itu. Jarang kalau ke sana buah jarang. Kalau dari sana ke sini pas musim buah. Oh, malah dari sana ke sini banyak buah. Buah. Oke, menarik. Nah, ini kan Mas Inko sekarang kan emang mungkin lagi pengen, atau mungkin muatannya ke Kalimantan itu lebih bagus dari segi ongkosan mungkin, atau mungkin segi keamanannya di sana mungkin lebih aman daripada Sumatera. Bener nggak, Mas Inko? Iya, kalau di Kalimantan paling aman lah. Kalau di sana itu paling susah solar paling. Oh, Solar. Kalau keamanan di sana ya nggak terjamin, cuma di sana kan enak lah. Aku coba itu 1-2 trip itu enak. Enaknya dari segi ongkosan itu tadi ya, Mas? Ya kalau ongkosan sih tergantung dari sananya ke sini. Oke. Kalau dari sana ke sini nanti dapat itu susuan kapal, kembalian kapal itu kan kapalnya kan kadang dari sana yang bayar, bukan kita sendiri. Iya. Kadang itu turah apa kembalian kapal kadang 3 juta, kadang 2 juta gitu. Jadi menurut Mas Inko nih, tadi bedanya mungkin dari segi solar. Kalimantan solarnya agak susah daripada Sumatera. Ya. Ya sama lah, kalau Sumatera sama Kalimantan sama, solar susah. Oke. Nah, sekarang yang membedakan suasana di Sumatera sama di Kalimantan, mungkin dari segi apanya gitu yang mempengaruhi aktivitas Mas Inko nih dari nyupirnya sendiri nih. Kalau masalah kenyamanan ya kalau di Kalimantan lebih apa itu enggak, pikirannya lebih enak lah, jalan gitu aman lah. Kalau di Sumatera kan kadang kan ya pokoknya kalau Sumatera lah dari dulu lah. Ya lah, kayak nggak mau cerita lah kalau Sumatera itu. Kita udah tahu sama-sama ya kalau di Sumatera ya seperti itulah. Maksudnya nggak Sumatera lah, pokoknya kalau Sumatera itu dari dulu kan Emang terkenalnya begitu. Ya kayak gitulah. Kalau dari kondisi jalan sendiri nih, Mas,
perbedaannya lebih enak di Sumatera kah atau Kalimantan kah? Dari segi jalan? Kalau di jalan, kalau Kalimantannya mana? Kalau Kalimantan Barat, Pontianak itu naik turun dari Kalteng itu, naik turun itu. Dari Palangkaraya ke Pontianak itu jalannya naik turun. Naik turun. Kalau dari Pangkalan Bun itu, nyampe Palangkaraya itu datar semua. Sampai Kalimantan Utara. Oke. Jadi kalau mendingan nih Mas, mending jalanan di Sumatera atau di Kalimantan? Ya kalau ada muatan sih Kalimantan terus. Oh, jadi berarti masih mending ke sana ya berarti Iya. ya? Oh gitu. Nah, kalau ada maksudnya. Nah, kalau dari segi ongkosan. Biaya kapal nih Mas, kalau ke Kalimantan itu sekali jalan berapa sih? Atau startnya dari mana? Dari Tanjung Perak kah? Atau dari Tanjung Mas kah? Ya tergantung apa itu? Tergantung turunnya. Kalau Pontianak ya kadang ada yang dari Priok, kadang ada dari itu Indramayu, dari Kendal gitu. Nah, kalau Tanjung Priok sama Indramayu langsung Pontianak. Oh gitu. Kalau dari Kendal itu dari Semarang itu biasanya nyebrangnya ke Umai, Pangkalan Bun itu, Kalteng itu. Oh iya. Apa ya, kalau dari biaya sendiri nih Mas, beda nggak sih kalau dari Tanjung Mas Jawa Tengah kan Semarang sama Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur itu perbedaan ongkosnya berapa? Ya kalau ongkos apa? Kapalnya. Kapal. Kalau kapal Semarang itu ya 9 jutaan. Kalau di Perak itu ya sekitar segitu. Sama. Sama. Oh, waktu tempuh? Waktu tempuh kayaknya beda dikit lah. Beda dikit. Nah, Cepetan dari Surabaya atau dari Semarang? Kalau dari Perak ke Banjar itu tergantung ke Kaltim apa ke Banjar. Oh gitu. Ya. Kan sana kan pelabuhannya kan. Nah, misalnya kalau sama tujuannya nih Mas, tujuannya kita misal di Semarang ini, Semarang kita ke tujuan A, sama kita ke dari Tanjung Perak ke tujuan A yang sama, ke Kalimantan yang sama gitu. Itu waktu tempuhnya sama nggak? Kalimantannya mana? Nah itu tadi yang Mas Inko jelasin tadi di mana itu? Ya kalau dari sini ya kalau ke bongkarnya Pangkalan Bun daerah Kalteng itu ya dari Semarang lah. Enakan dari Semarang, ya, lebih cepat dari Semarang. Semarang. Oke. Dari Tanjung Priok ya sama saja. 2 hari? Ya sekitar gitu, 2 hari. Nah itu ya Mas, selama 2 hari di kapal, biaya pengeluarannya banyak nggak sih Mas? Kalau di kapal itu kan gratis makan. Gratis makan berapa kali? 3 kali. Oh 3 kali. Iya, kayak antri itu dapat kupon. Oh iya. Kupon itu. Tapi ya makan seadanya kalau di kapal. Okay. Nanti kalau beli itu paling apa itu pop mie itu, itu spasa mie itu. Belinya. Boleh tahu harganya nggak Mas kalau di kapal? Tahu saya nih kalau di kapal itu harganya emang benar-benar mahal guys. Kalau di kapal itu kayak pop mie di luar berapa, di sana itu bisa berapa? Kalau boleh tahu berapa nih Mas harga-harga makanan di sana? Boleh jelasin satu-satu mungkin yang Mas Inko tahu. Ya kalau pop mie di kapal ini 20-an ribu lah. Oh. Yang lain? Kalau roti itu ya sekitar 5.000 itu. Roti kecil kalau yang bisa di warung 2.000-an? Iya, itu 5.000. Ya makanan ringan-ringan itu pokoknya di bawah 10.000 lah. Yang kopi nih, kopi. Oh ya, siap. Kopi. Ini kan kalau kita beli di sini di Jakarta atau mungkin di warung-warung kecil atau warkop-warkop biasa itu harganya sekitar 3.000 4.000 ya kalau kopi hitam. Kalau Jakarta ya 4.000 3.000 lah. Ya 4.000 3.000 lah kalau di kapal. Kalau kapal ya 10.000 itu. Ini kopi paling segini. Murah iya. Paling murah. Jadi buat kalian yang mau ke Kalimantan naik kapal siap-siapin duit banyak. Kalau nggak siapin duit banyak ya siap-siap juga tahan lapar gitu ya kan Mas Ingo. Ya pokoknya nggak di kapal itu mahal lah. Tapi pasti Mas, pasti dapat jatah makan. Maksudnya kayak Mas Ingo misalkan sopir angkutan ekspedisi barang. Kayak kalau kita orang-orang pribadi gitu dapat juga. Ya tergantung ikut kru apa enggak, ikut mobil apa enggak. Kalau penumpang ya bayar sendiri. Oh, gitu berarti. Enggak dapat jatah. Jatahnya satu mobil, Mas. Iya, sopir armada. Mama satu mobil orang 2 ya jatahnya orang 2. Oh, selain gitu. Itu yang bayar. Oh, beli. Maksimal 2 orang berarti Iya, ya. 2 orang.
Oke, jadi kalau misalnya kalian bawa keluarga satu mobil pribadi yang isinya 10 orang, ya 2 orang yang gratis, yang 8 orang bayar gitu ya, Ya Mas? tergantung apanya. Kadang kan perjanjian. Oh, Itu kan gimana kadang tuh, ya dapat tiket itu apa itu kupon itu loh. iya iya iya. Kalau dapat kupon ya pasti dapat. Oke, oke. Kadang kalau ketiduran ya nggak makan, cuma mie. Oh, Jangan sampai ketiduran. ada jam-jamnya gitu ya, Mas? Ya kalau ketiduran kan jatahnya nggak dia diambil, habis. Hmm. Ya kan. Dan nanti kan nggak makan. Jadi Pokoknya kalau di kapal ya waktunya makan harus bangun. makan. Ya. Daripada sia-sia kan ya, Ya, kuponnya. sia-sia nanti beli mie kan sakit. Iya, benar. Nah, kalau dari fasilitas sendiri nih Mas, di dalam kapal itu menurut Mas Inko layak nggak sih atau nyaman nggak sih fasilitasnya? Kalau di kapal tergantung kapalnya. Kalau kapalnya ya kapal-kapal eksekutif ya bagus. Tapi dengan catatan bayarnya lebih mahal. Ya mahal ya. Oh, ada Ya kalau merak itu kan eksekutif sama anu kan selisih Ya, juga 50.000 dah. 50.000. Nah, itu selisihnya. Tapi kalau setahu saya di Merak Bakauni itu kapal eksekutif semua fasilitas gratis ya, Mas? Ya, kalau ke Kalimantan itu kalau yang murah itu nggak dapat apa? Nggak dapat jasa harja. Kapalnya Oh, asuransi. asuransi. Ya. Biasanya itu. Oke. Kalau kapal bagus ya dapat asuransi. Kalau kenapa-kenapa ada apa kan itu ada asuransinya itu. Oh iya. Nah ini kan kemarin terakhir kita ketemu itu Mas Inko habis dari Sabang ya Mas itu ya Mas? Ya dari Ah. Aceh itu. Ya dari Aceh. Nah waktu itu Mas Inko pernah punya ambisi atau pernah punya cita-cita pengen ke Papua? Belum terwujud Mas? Belum. Pokoknya kalau ini mau pingin ke sana tapi ada KKB itu. KKB itu apa Mas? Papua kan KKB itu loh. KKB yang pemberontak itu loh. Oh kayak OPM dulu, kalau zaman dulu OPM zaman gitu. dulu itu. Jadi sangat menakutkan lah. Oh, Jadi nanti kalau sudah pasti kalau ada muatan ke sana ya Kalau udah ditawarin mulai ke sana kondusif ya. gitu ya? oh, tapi sebenarnya ada Mas. Kemarin ada kesempatan buat ke sana nggak? Iya, kesempatan ke sana. Ada. Ada. Muatan. Ada tawarin Oh. cuma. Tapi ya kayak gitulah, takut lah ke sana. Iya, apalagi kita orang pendatang gitu ya. Pendatang nanti ya kalau Papua itu sebenarnya kan luas, cuma nanti pas Papuanya pas di Yang sana, itu, yang itu. wah itu sangat menakutkan kan? Iya, benar. Jadi meminimalisir resiko terjadi apa-apa Ya. di sana. Oke, makasih banyak buat Mas Inko. Mungkin sekian dulu wawancara kita sama Mas Inko kali ini. Oh, mungkin satu lagi. Pesan dan kesannya buat driver-driver seluruh Indonesia atau buat mania seluruh Indonesia. Ya nggak pesan cuma ya gimana ya, pokoknya ya kalau belum tahu ya pengen tahu itu harus tahu ya nggak harus tahu cuma cari pengalaman lah biar tahu Indonesia itu dilewatin mana luas itu kan. Apalagi kalian yang notabene-nya sekarang masih muda dan masih nyopir ya Mas. Ya, Nah, itu kan ada kesempatan gede. harus cari pengalaman lah. Nah, saya aja udah pengen kemana-mana kok, pengen tahu pokoknya pengen tahu lah. Nah, satu lagi nih Mas, aku tadi lupa tanya. Itu bumper kenapa? Bumpernya itu penyok itu. Apa itu? Pagar. Oke, dan lampunya kenapa kotak itu? Lampunya kotak kan belum dipasang. Oh, Belum ada waktunya kan 3 bulan aku di rumah. oh gitu. Di rumah nggak sempat beli. Ya uangnya belum ada mau beli. Jadi mau beli udah mau beli. Cuma kan ya kita kan sopir kan. Olah, yang penting perut dulu sama keluarga di rumah. Iya, cari muatan baru nanti mikir itulah. Itu yang penting itu. Cari muatan nanti biar bosnya kalau nggak dicari muatan ya
gimana? Benar banget. Oke. Nggak ada rencana ganti armada Mas Inko? Ya pengen gak sebenarnya pengen ganti Canter. Pengen ganti Canter. Kenapa? Kalau Canter kan kalau kosongan kan empuk, enak Canter sebenarnya. Pokoknya kita doain Mas Inko ntar biar cepat-cepat ganti armada nih guys, buat kalian yang penasaran. Karena sekarang itu truknya Mas Inko udah mulai sepi. Sekarang pada ngincernya truk yang bagus-bagus semua, yang sopirnya masih muda-muda, yang masih muda udah berani oleng. Nah itu yang dicari Mas Inko sekarang udah nggak banyak, nggak terlalu banyak kayak dulu ya Mas ya. Enggak. Sekarang itu mikir apa ya? Wes pokoknya wes kayak gitu itu udah apa ya? Wes pernah lah. Wes kayak gitu wes udah apa ya istilahnya ya? Udah mentok lah. Jadi nanti misalkan beli armada baru pun nggak bakal mengulangi yang dulu lagi. Enggak Mas, yang lebih bagus lagi. Pokoknya pengen cari muatan kemana-mana, seperti Indonesia. Oke. Berarti besok targetnya Mas Inko pengen keliling Indonesia. Kita dukung. Semoga sukses buat Mas Inko. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komentar yang berfaedah, yang bermutu, yang mendidik ya. Jangan toksik. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube CCTV DKI. Saya Ade Firman. Salam karya kita untuk Super Indonesia.